Halo teman-teman, balik lagi bareng gue, Gilang Hanif, dan malam ini kita bakal ngobrol santai tapi dalam banget. Jadi, ambil posisi paling nyaman lo, tarik napas pelan, karena gue pengen ajak lo mikir bareng tentang satu hal besar yang lagi gerakin ekonomi dunia. Keputusan terbaru The Fed nurunin suku bunga lagi. Lo tahu kan, setiap kali The Fed ngambil langkah kayak gini, itu bukan cuma soal angka, tapi arah masa depan ekonomi global juga ikut belok. Dan buat lo yang suka mantengin harga emas, langkah ini penting banget bro. Karena setiap kali bunga turun, emas dan perak biasanya mulai dapat momentum baru. Tapi yang menarik bukan cuma pergerakan harganya, melainkan siapa yang lagi gerak di balik layar. Sekarang banyak banget investor retail yang mulai panik. Harga emas sempat turun, pergerakannya nggak jelas, dan banyak yang langsung mikir, udah ini puncaknya, emas bakal anjlok. Tapi kalau lo perhatiin, justru di saat harga emas lagi goyah, bank sentral dunia malah pada beli besar-besaran. Lo bisa lihat data dari World Gold Council, pembelian bank sentral di bulan Oktober dan November kemarin naik drastis. Negara kayak Cina, India, Turki, bahkan Polandia nambah cadangan emas. Dan yang lebih menarik, Korea Selatan yang udah belasan tahun nggak beli emas, sekarang lagi pertimbangin buat nambah lagi. Itu sinyal besar bro, sinyal kalau dunia lagi pelan-pelan geser dari dolar ke emas. Sekarang bayangin situasinya, di satu sisi The Fed nurunin bunga, di sisi lain bank-bank sentral malah beli emas. Pertanyaannya, kenapa mereka ambil arah berlawanan? Gini bro, banyak orang nyamain kondisi sekarang sama puncak harga emas tahun 1980 atau 2011. Tapi situasinya beda banget. Tahun 1980 bunga lagi naik. Tahun 2011 bunga udah mentok di bawah. Nah sekarang kita baru mulai masuk siklus pemotongan bunga baru. Artinya kita masih di awal perjalanan bukan di akhir. Dan kalau lo buka catatan sejarah di tahun-tahun kayak 1973, 1977, dan 2006, harga emas juga sempat jatuh dulu sebelum akhirnya naik 2 kali lipat. Jadi kalau sekarang harga turun itu belum tentu sinyal berakhir. Bisa jadi cuma jeda kecil sebelum lonjakan besar berikutnya. Tapi semua ini punya akar yang dalam bro, utang nasional Amerika. Sekarang udah nyentuh 38 triliun dolar. Kalau tren ini lanjut, tahun 2030 bisa tembus 50 triliun. Tahun 2033, saat sistem jaminan sosial mereka mulai goyah, bisa jadi 100 triliun. Dan setelah itu, mungkin 2 kali lipat lagi. Amerika Serikat sekarang kayak orang hidup dari kartu kredit tanpa batas. Setiap kali limitnya mentok, mereka tinggal minta dinaikin. Dan lu tahu kan gimana akhirnya kalau kebiasaan itu nggak berhenti? Ya, ujung-ujungnya meledak. Yang lebih parah, sekarang banyak tenaga kerja di sana udah digantikan sama AI dan otomatisasi. Robot nggak bayar pajak bro, artinya pendapatan pajak berkurang tapi pengeluaran pemerintah makin besar. Dan karena pemasukan stagnan, satu-satunya cara mereka bertahan ya pinjam lagi. Dulu gampang, karena negara-negara lain masih mau beli obligasi Amerika Serikat buat nyimpen cadangan dolar mereka. Tapi sekarang, banyak yang udah mulai jual obligasi Amerika Serikat, terus ganti beli emas. Kenapa? Karena kepercayaan mulai geser. Bagi bank sentral dunia, emas sekarang lebih bisa dipercaya daripada janji bunga dari kertas utang Amerika. Dan ini bukan teori, tapi realita. Lo lihat aja, sekarang makin banyak manajer investasi besar yang mulai ubah struktur portofolionya. Biasanya 60% saham, 40% obligasi. Tapi sekarang banyak yang bilang, potong obligasi, masukin sebagian ke emas. Bayangin aja, kalau institusi besar kayak dana pensiun, asuransi, atau sovereign fund mulai geser kayak gitu, itu berarti triliunan dolar siap masuk ke emas. Dan ketika arus uang segede itu bergerak, lo tahu kan efeknya bakal kemana? Harga naik. Dan bukan pelan-pelan, tapi bisa melonjak 2 kali lipat kayak yang udah kejadian di siklus-siklus sebelumnya. Tapi di balik semua ini, ada satu hal menarik. The Fed nurunin bunga, tapi yield obligasi jangka panjang malah naik. Artinya pasar udah mulai nggak percaya. Karena setiap kali The Fed potong bunga terlalu agresif, itu berarti ekonomi mereka lagi nggak sehat. Dan begitu pasar mulai sadar, ya mereka akan balik lagi ke cara lama, cetak uang baru. Mereka sebut itu menyeimbangkan neraca atau menyesuaikan pertumbuhan. Tapi intinya, mereka bakal nyetak uang lagi, cuma dikasih nama yang lebih keren. Dan lu tahu efeknya kalau uang baru beredar banyak, nilai dolar melemah. Harga aset nyata, kayak emas dan perak, otomatis naik. Jadi, kalau lu lihat sekarang banyak orang mulai tanya, apakah harga emas bisa 2 kali lipat dari sekarang? Jawaban gue, peluangnya besar banget.
Karena bukan cuma faktor teknikal, tapi juga faktor kepercayaan global yang pelan-pelan mulai berubah. Jadi kalau lo lagi nyusun portofolio jangka menengah, ini saat yang pas buat mulai nimbang-nimbang. Manfaatin momentum ini sebelum arus besar uang global bener-bener keburu pindah. Dan buat lo yang baru masuk dunia investasi logam, nggak perlu pusing analisis teknikal. Cukup pahami satu hal, dunia lagi geser dari uang kertas ke uang nyata. Dan emas, dari zaman nenek moyang sampai sekarang, selalu bertahan. Jadi kalau lo lagi dengerin ini malam-malam sambil ngopi, ingat satu hal bro. Turbulensi pasar itu cuma noise. Yang penting, lo paham arah besarnya. Karena yang bisa bertahan bukan yang paling cepat, tapi yang paling siap. Oke, segitu dulu obrolan kita malam ini. Gue Gilang Hanif, pamit dulu. Jaga diri lo, jaga pikiran lo, dan jaga aset lo baik-baik. Karena badai ekonomi datangnya pelan, tapi efeknya panjang. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Stay aware dan stay gold.